Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Devayaman dengan NPM 2457051010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Oke, kita masuk ke pembahasan era komputer generasi pertama. Generasi pertama dikembangkan pada tahun 1940-an sampai awal 1950-an. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC dan UNIVAC. Tabung vakum ini besar, boros listrik, dan mudah panas. Terus kapasitasnya dan kecepatan pemrosesan masih sangat terbatas. Program dan data dimasukkan menggunakan punch card atau switch. Terus kita masuk ke komputer generasi kedua pada tahun 1950-an sampai awal 1960-an. Generasi kedua muncul dengan penggunaan transistor yang menggantikan tabung vakum. Transistor jauh lebih kecil, hemat energi, dan lebih andal. Komputer jadi lebih cepat dan lebih kecil. Bahasa pemrograman mulai berkembang, tapi CPU masih besar dan sangat mahal. Oke, kita masuk ke generasi ketiga di tahun 1960-an sampai awal 1970-an. Penggunaan integrated circuits atau sirkuit terpadu mulai menggantikan transistor. Komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih murah. Performa meningkat pesat dan lebih handal. Lahirnya konsep sistem operasi dan multitasking. Komputer mulai digunakan di berbagai industri dan universitas. Terus kita masuk komputer generasi keempat pada tahun 1970-an sampai sekarang. Oke, di sini udah ditemukan yang namanya mikroprosesor, yaitu CPU dalam satu chip tunggal. Intel merilis mikroprosesor pertamanya, Intel 4004 pada tahun 1971. Terus dimulainya era komputer pribadi atau PC. Komputer menjadi sangat kecil dan terjangkau untuk publik. Perkembangan teknologi semikonduktor terus mendorong peningkatan kecepatan dan kapasitas CPU. Terus mulai muncul berbagai arsitektur CPU, misalnya x86, ARM, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk pembahasan ke perkembangan CPU mutakhir. Multi-core processor. CPU modern sudah memiliki banyak core, 2, 4, 8, hingga puluhan core, yang bekerja paralel meningkatkan kinerja. Hyperthreading, teknologi yang memungkinkan satu core menangani beberapa thread secara simultan. Teknologi fabrikasi nano, ukuran transistor semakin kecil, kini di bawah 10 nanometer, memungkinkan chip lebih padat dan hemat energi. GPU dan CPU terpadu. CPU sekarang bisa menyatu dengan GPU untuk mempercepat proses grafis dan komputasi. Terus AI accelerator, chip khusus untuk mempercepat proses kecerdasan buatan, dan machine learning seperti TPU dari Google. Quantum computing, meski masih riset, komputer kuantum menjanjikan revolusi dalam pemrosesan data dengan menggunakan prinsip kuantum. Oke, kita masuk ke arsitektur modern CPU. CPU modern menggunakan arsitektur kompleks seperti Reduced Instruction Set Computing dan Complex Instruction Set Computing. Contohnya ARM, banyak digunakan di smartphone dan embedded system, sementara Intel x86 di PC dan server. CPU juga memiliki cache memory berlapis untuk mempercepat akses data. Penggunaan pipeline dan superscalar architecture
memungkinkan eksekusi beberapa instruksi sekaligus. Oke, ini ada beberapa tantangan dan tren dari masa depan. Tantangannya seperti hukum Moore yang mulai melambat batasan fisik ukuran transistor, perkembangan cloud computing dan edge computing sebagai tren baru dalam pemrosesan data. Fokus pada efisiensi energi dan pengurangan panas. Potensi besar dari komputasi kuantum, numeric computing. Terus AI yang semakin terintegrasi ke dalam hardware. Oke, jadi evolusi komputer dari tabung vakum sampai proses multicore modern yang sangat luar biasa. Perkembangan CPU yang cepat membuka banyak kemungkinan baru di berbagai bidang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Memahami sejarah dan teknologi ini membantu kita menghargai kecanggihan perangkat yang kita gunakan sekarang dan mempersiapkan diri menghadapi inovasi masa depan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.